الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwalah hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi teratur, hidup kita penuh dengan solusi ketika dihadapkan dengan sebuah masalah. Jamaah Jumat yang berbahagia, ketika seseorang membangun rumah tangga melalui bahtera pernikahan, tentu yang diharapkan selain memperoleh sakinah dalam keluarganya adalah mendapatkan keturunan seorang anak. Dan sebejat-bejatnya orang tua, pasti di benak hatinya selalu menginginkan anak yang saleh. Seburuk-buruknya orang tua, pasti mengharapkan putra-putrinya berada di jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah. Cukuplah keburukan dan kejelekan tersebut berhenti pada orang tuanya, tidak pada anak-anaknya. Untuk itu, mengharapkan anak soleh saja tidaklah cukup, melainkan harus ada ikhtiar menuju tujuan tersebut. Anak yang soleh adalah anak yang berkarakter Qur'ani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pendidikan karakter Qur'ani pada anak sebenarnya telah disyaratkan oleh Al-Quran melalui sejumlah ayat. Bahkan pendidikan tersebut tidak hanya dapat dilakukan ketika anak sudah lahir, melainkan ketika masih menjadi janin dalam kandungan ibu, anak sudah dapat dididik. Mari kita lihat kisah Sayyidah Hawa ketika sedang mengandung. Al-Quran mengisyaratkannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Yang artinya, ketika Sayyidah Hawa setelah dikumpuli oleh Nabi Adam, maka ia pun hamil pada usia muda. Ia berlari-lari kecil, dan ketika kandungannya memasuki usia tua, keduanya berdoa kepada Allah, jika engkau memberikan kami anak yang saleh, maka sungguh kami akan termasuk dari golongan orang-orang yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 189. Ayat di atas menunjukkan dua kondisi. Yang pertama, ketika Sayyidah Hawa sedang hamil usia muda, maka waktu-waktu yang dijalannya juga masih ringan, seperti halnya perempuan yang sedang tidak hamil. Namun kata famarat bih ini juga dapat diartikan dengan berlari-lari kecil. Untuk itu ibu hamil memang dianjurkan untuk bergerak-gerak ringan untuk menjaga kesehatan janin. Lagi-lagi Al-Quran selangkah lebih maju daripada penelitian kedokteran yang berkembang sekarang ini. Kedua, ketika Sayyidah Hawa memasuki usia kehamilan pada bulan-bulan tua, akan melahirkan apa yang ia dan suaminya lakukan, yakni berdoa kepada Allah dengan harapan agar keduanya dikaruniai anak yang saleh. Lagi-lagi Al-Quran memerintahkan kepada orang tua untuk berdoa bagi anak yang masih dalam kandungan. Ini artinya janin dapat mendengar dan merespons apa saja yang diucapkan dan diperdengarkan oleh sekitarnya, termasuk doa dari seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Betulkah doa dapat didengar dan mempengaruhi janin? Mari kita buktikan bersama. Tidak perlu jauh-jauh. Tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Jawa ketika sedang mengandung adalah melakukan ritual doa dan bersedekah kepada masyarakat sekitar. Tradisi ini sering disebut dengan istilah tingkepan atau mitoni, yang dilakukan ketika usia kandungan telah memasuki usia 7 bulan. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan tidak lain adalah berdoa kepada Allah agar dikaruniai putra-putri yang soleh, yang sebenarnya janin dalam kandungan dapat merespons atas kehadiran ikhtiar doa-doa tersebut. Dan hingga sekarang tradisi ini masih berlaku, bahkan nilai-nilai di dalamnya sejalan dengan Al-Quran. Maka dari itu khatib mohon dengan sangat pada seluruh jamaah, terutama ketika ada ibu sedang mengandung, jauhi janin untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak berfaedah. Justru orang tua sering-sering membacakan Al-Quran di sisinya, membacakan salawat, dan selalu diperdengarkan ucapan-ucapan baik dan positif yang nantinya dapat direkam melalui pendengaran janin. Respon janin tersebut telah Allah takdirkan dan isyaratkan melalui ayat Allah berikut. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, yang artinya, dan Allah telah menjadikan pada kalian janin berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Jamaah Jumat yang berbahagia, inilah langkah awal untuk mendidik anak sejak dini, yakni sejak dalam kandungan. Kita selalu berikhtiar agar kelak anak-anak kita menjadi pribadi yang saleh dan senantiasa teguh kepada agamanya. Untuk itu, ikhtiar-ikhtiar dan doa-doa baik harus selalu kita panjatkan. Semoga Allah memberikan ijabah doa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام
والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.